Ya, ma التي هي المادية والصورية والفاعلية والغائبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian tentang memulai Quran pada halaman yang keempat, nomor 6, al-illah. Tulis al-illah. Apa itu al-illah? Dia al-ba'ithatu, yang mengakibatkan ala syai'i terhadap syai'i sesuatu. Usahilah ulang. Al-illatu dia adalah, al-ba'ithatu yang mempengaruhi atau yang menyebabkan ala terhadap asyai'i sesuatu, au kenapa? Yang dituliskan tulis sudah, au atau al-mu'athiratu yang menyebabkan atau yang menyebabkan fihi di dalam sesuatu, fihi di dalam sesuatu. Jadi illat itu dalam ilmu mantik, begitu pun juga dalam ilmu usul fikih adalah penyebab terjadinya sesuatu. Bahasa Arabnya hiyal ba'itsatu 'alal syai'i aw al-mu'athiratu fihi. Itu yang dimaksud dengan penyebab terjadinya sesuatu. Contoh, kursi atau meja yang Ustaz tempati sekarang, ya, apa yang mengakibatkan sehingga adanya meja? Apa yang mengakibatkan sehingga meja ini ada? Siapa yang bisa jawab? Apa yang mengakibatkan sehingga meja ini ada? Apa penyebabnya sehingga meja ini ada berbentuk seperti ini? Penyebabnya itu dinamakan illat. Apa penyebabnya? Nah, ada yang tahu? Ada yang satu. Apalagi? Ada bahannya. Kalau tidak ada bahannya, ada pembuatnya, jadi tidak. Terus apalagi? Ada nih pembuatnya, ada bahannya. Apanya lagi? Ada bentuknya. Kalau ada pembuat, ada bendanya, tapi tidak ada di dalam pikiran mau dibikin apa, jadi tidak meja. Oke, satu lagi. Ada apanya? Yang paling penting. Ada prosesnya. Sedikit lagi. Kalau ada bahan, ada alat, ada pembuat, sudah ada bentuknya dalam pikiran, tapi tidak ada proses, jadi tidak.
Maka itu 4 dinamakan illat penyebab. Sehingga terjadinya sesuatu. Start lagi tanya. Satu lagi contoh. Contoh sederhana. Apa yang ada di sekitar kalian? Masjid. Apa illatnya masjid? Penyebabnya ada tuh. Terus ada bahan materialnya, semennya, bakunya, bersihnya, kalisnya, dan lain sebagainya. Ada pasir. Apalagi ada bentuknya. Siapa yang merancang bentuknya? Arsitek. Arsitekturnya. Kadang juga jadi arsitekturnya. Dia yang merancang, oh dikasih begini nanti. Terus, apalagi ada proses. Berapa tahun jadinya ini masjid? 1 tahun lebih. Nggak sampai kayaknya sih. Nah, itu yang dinamakan dengan penyebab. Dan iya illat itu. Jadi dia ini kembali kepada kata illat. Menuju kepada al-illat. Dan illat itu terdapat nau'aini, 2 macam. Terdapat 2. Ada berapa illat? Ada 2. Yang itu. Yang kedua. Ahadun salah satu. Huma dari keduanya itu. Al-illatu tammat adalah al-illatu tammat. Apa artinya tammat? Sempurna. Illat yang sempurna. Jadi salah satu dari bagian kedua illat itu adalah ada namanya illatu tammat atau illat yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan illat itu sempurna? Wahiyah ialah makanan illat yang jami'atan. Jami'atan artinya apa? Berkumpul atau menghimpun. Mani'atan. Mani'atan artinya mana? Apa artinya mana? Apa artinya mana? Ada yang tahu di atas mana? Apa? Betul? Bukan. Yang itu. Karena kalau mana? Larangan. Nah, kata lainnya tercegah, mencegah. Jadi illat utama adalah illat yang menghimpun sekaligus maniatan, mencegah segala sesuatu yang tidak masuk dalam kategorinya. Itu namanya maniat. Mencegah sesuatu yang tidak termasuk dalam hal tersebut. Itu yang dimaksud dengan maniatan.
Contoh sederhana. Kenapa? Bang. Sahur. Yang tidak termasuk dari hal tersebut. Kasih contoh apa yang dimaksud dengan maniatan. Santri, perhatikan. Santri DDI Abrat adalah siswa-siswi yang pakai siswa adalah siswa yang menggunakan baju warna coklat berlambangkan DDI Abrat. Saya ulang, santri DDI Abrat adalah siswa yang menggunakan baju berwarna coklat dengan lambang DDI. Perhatikan, kalau saya bertanya, yang mana santri DDI Abrat? Ketika saya bilang adalah siswa, kata siswa menunjuk kepada siapa? Semua pelajar. Jadi kemungkinan besar dari pelajar yang ada di sini atau pelajar yang ada di sekolah lain itu juga termasuk santrinya DDI. Saya bilang siswa. Tapi ketika saya bilang siswa yang menggunakan baju coklat, maka siswa yang menggunakan baju selain warna coklat bukan santrinya. Nah, itu namanya maniatan, mencegah sesuatu yang tidak termasuk dalam hal tersebut. Jadi kalau ada santri atau siswa yang menggunakan baju warna putih, bukan santrinya Abrat. Itu contoh ya dari kata-kata. Terus, jadi semua santri atau siswa yang menggunakan baju warna coklat, pokoknya warna coklat, maka itu santrinya Abrat. Nah, bertanya lagi Ustaz, kemungkinan besar di sekolah ada tidak santri yang pakai baju coklat? Berarti kemungkinan juga masuk sebagai santrinya. Tapi ditambah lagi dengan syarat yang lain, jangan menggunakan lambang DDI. Di sekolah lain pakai lambang DDI. Berarti yang masuk sebagai siswa dari DDI Abrat atau santri DDI Abrat adalah siswa yang menggunakan, hanya siswa yang menggunakan baju coklat berlambangkan DDI. Itu namanya jami'atun mani'atun. Kenapa bisa jami'atun? Karena kata siswa menghimpun berbagai macam siswa. Baik siswa yang ada di sini, ada di Jakarta, ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, di Papua, semua masuk. Pokoknya kalau siswa ini berarti siswanya. Tetapi karena ada syarat pertama yang menggunakan baju coklat. Jadi semua siswa yang tidak menggunakan baju coklat bukan siswanya Abrat. Tetapi semua siswa yang menggunakan baju coklat dimanapun dia berada, dimanapun dia belajar, maka itu kemungkinan siswanya Abrat. Tapi datang syarat kedua, harus berlambangkan DDI. Jadi kalau ada siswa berbaju coklat, dimanapun dia berada, tapi tidak menggunakan lambang DDI Abrat, berarti bukan santrinya DDI. Paham sampai di sini? Paham tapi tidak. Itu yang dimaksud dengan jami'atun. Jami'atun artinya menghimpun. Kata siswa itu menghimpun semua makna siswa. Terus datang syarat pertama, baju coklat. Jadi semua berbaju coklat bisa saja dikatakan sebagai santrinya Abrat. Tapi datang lagi syarat kedua, harus berlambangkan DDI Abrat. Maka sudah jelas
Kata lambang nilai abrat membatasi atau melarang siswa-siswa yang lain yang tidak menggunakan lambang nilai abrat, hanya menggunakan baju warna coklat, masuk sebagai kategori santri DDI. Bingung? Yang bingung mengatakan, nah, itu yang dimaksud dengan jami'atun mani'atun. Ada syaratnya sehingga dia dikatakan jami'atun mani'atun. Wahia ialah ma adalah illat ijtama'at yang terkumpul fihi di dalamnya. Ma adalah illat yang terkumpul fihi di dalamnya dan apa yang terkumpul di dalam illat tersebut? Ilalul arba'ah, empat illat, empat illat, empat kategori atau jenis illat. Empat kategori atau jenis illat sehingga bisa dinamakan sebagai illatut tam. Jadi secara garis besar illat itu atau penyebab itu terjadinya sesuatu dibagi menjadi dua. Apa? Illatut tam. Tapi illatut tam syaratnya harus ada empat jenis illat sehingga dia dinamakan sebagai illatut tam. Apa itu? Allati ya. Dia adalah yang dia adalah yang pertama al-madiyatu illatul madiyah. Tulis saja tulis tiganya illatul madiyah. Jadi syaratnya dikatakan illat utama ketika ada illat madiyah. Apa artinya madiyah? Illat madiyah. Madiyah itu benda. Adanya benda. Illat benda. Sudah? Yang kedua, wasuriyah dan illat bentuk. Illat bentuk ini yang tadi pertama kali Ustaz terangkan. Illat bentuk. Yang kedua syaratnya harus ada illat bentuk. Wal fa'iliyatu. Yang ketiga syaratnya harus ada illat fa'iliyah. Pelaku. Pelaku. Wal ghaibiyatu. Wal ghaibatu. Wal ghaibatu. Illat ghaibah. Illat ghaibah itu tidak terlihat. Tidak terlihat maksudnya tidak berbentuk. Yang di mana yang dimaksud dengan ghaibah? Seperti tadi penciptaan pembuatan ini. Pembuatan meja illat ghaibah. Proses. Jadi illatul ghaibah adalah illat yang tidak terlihat. Maksudnya tidak terlihat Ustaz bagaimana? Tidak berbentuk.
tetapi bisa diketahui, yaitu dinamakan dengan roh. Oke, jadi syaratnya tadi illat utama bisa jadi dikatakan illat utama ketika dia menghimpun 4 illat. Yang pertama apa tadi? Al-madiyah, adanya illat benda. Yang kedua asuriyah, illat bentuk. Terus yang ketiga wal fa'iliyah, illat bentuk. Yang keempat wal ghaibiyah, wal ghaib, illat yang tidak terlihat atau penuh. Terus wasaniha, illat yang kedua, maksudnya itu bagian yang kedua, illat bagian yang kedua. Tadi kan sudah dijelaskan bagian yang pertama. Apa tadi bagian yang pertama? Illat utama. Terus illat yang kedua dinamakan sebagai illatun naqisatu, illat naqis. Illat naqis. Apa artinya naqis? Tidak sempurna, lawan kata dan sempurna. Naqis artinya tidak sempurna. Atau kata lainnya kurang. Apa ciri-cirinya? Wahia ialah ma faqadat, illat yang hilang, fihi di dalamnya, illatun satu illat, minal ilalil arba'ah, dari 4 illat-illat yang sudah disebutkan. Kenapa dia dinamakan illatun naqisah? Nah, salah satu dari 4 illat yang tadi yang menjadi syarat illat utama hilang, atau salah 2. Maksudnya salah 2, bisa 1 bisa 2. Kan ada salah 1, berarti ada salah 2. Baru pertama dengan ini. Jadi kalau tidak ada salah satunya atau salah 2-nya, berarti dinamakan illatun. Nah, bisa. Atau bisa juga bilang salah 3, salah 3 itu Jakarta. Oke, paham? Apa yang berbeda? Yang dari mana? Hilang, tidak sempurna dari 4 illat tersebut. Kan tadi ada 4 illat yang menjadi syarat utama sehingga dikatakan illat utama. Kalau salah satu dari 4 illat ini atau salah 2 dari 4 illat ini hilang, tidak disebutkan, maka dia dinamakan illatun naqisah. Contoh penciptaan bumi. Apa illatnya penciptaan bumi? Pertama ada madia. Apa madia? Adanya bumi. Unsur tanah, unsur air, unsur api. Apa lagi? Anu. Itu. Jadi istilahnya. Jadi 4 unsur yang membentuk bumi itu ada. Yang pertama ada angin. Yang kedua ada api. Yang ketiga ada air. Yang keempat ada tanah. Nah, ini 4 unsur yang membentuk bumi. Nah, itu yang dinamakan dengan illat apa? Illatul madiyah, benda. Terus failiyahnya siapa? Yang tidur bilang Allah. Karena belum tentu orang yang ditemani berbicara orang beriman sama Allah. Bisa saja ateis. Tahu ateis? Tidak beriman kepada Tuhan. Tidak ada.
Jadi apa yang dia bilang? Proses. Jadi adanya penyebab yang kedua adalah adanya ledakan. Itu yang biasa ya. Ledakan apa? Ini Big Bang. Tahu semua itu? Oke. Berarti tidak secara saya menjelaskan. Nah, itu jawabannya. Terus yang ketiga, adanya ilatus surya. Bentuk apa bentuknya ya? Ini. Ya. Nah, ketika dia bilang hanya tiga ilatnya, berarti nah, tapi kalau kita bilang ada zat yang mengatur semua sehingga terjadi yang namanya bumi. Ada bendanya, ada bentuknya, ada prosesnya, ada pelaku siapanya, zat yang yang maha mengetahui, yang mampu menciptakan segala sesuatu. Siapa? Oh, sehingga itu dinamakan illatul tam. Jadi argumentasi orang ateis secara ilmu logika tidak sempurna. Paham ya? Sudah paham? Ada pertanyaan? Di atas ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Silahkan bertanya. Kalau tidak ada bertanya, Ustaz yang mau bertanya. Yang di ujung, di belakang siapa namanya? Ya, ya, kita. Siapa namanya? Iya, kita. Hah? Dipan, Dipan, Tripan. Masih jelas, Tripan. Nah, Tripan. Ada berapa jenis ilat? Eh, secara garis besar ada. Sebutkan yang pertama. Nah, kita bukan ilat utama. Apa artinya ilat utama? Orang yang paling ganteng di sat terdepan. Sempur. Apa syaratnya dikatakan sempurna? Harus ada empat empat ilat. Yang pertama ilatul ma, sebut bahasa Arabnya. Ilatul madiyah. Yang kedua apa bahasa Arabnya? Suria. Bukan Suria negara Suria, Suria. Betul. Nah, apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Hah? Senyum-senyum. Apa? Faedah. Yang keempat. Hah? Wah. Apa yang dimaksud dengan ilatul keempat? Hah? Hah? Bahwa tak terlihat. Atau kata lainnya, pro. Alhamdulillah. Sudah paham? Sekali lagi saya bertanya. Ada pertanyaan? Visual atau visual? Ada yang dari visual, lalu visual. Nah,
Nomor 7. At-ta'lilu. Coba geser dulu satu orang. Siapa yang bisa geser? Di nomor 7. Geser dulu satu orang. Siapa bisa geser? Yang biasa menggeser dulu. Sudah dari dulu cepatnya. Satu orang. Sudah. Geser dulu. Lagi. 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 Oke. Nah itu. At-ta'lilu. Nomor 7. Kelihatan ya? Dia. Bukan dia. Dua. Adalah. Kenapa di sini menggunakan dua? Ta'lil karena mudah. Kalau ilat tadi menggunakan dia karena tabiinu, menjelaskan. Illat syai'i atau illat syai'i. Tabiinu illat syai'i, menjelaskan ilat sesuatu. Ilatnya sesuatu. Jadi ilal itu dalam bahasa mantik adalah proses menjelaskan ilatnya sesuatu. Seperti itu tadi, penciptaan ini kita dinamakan sedang berta'lim. Kenapa? Karena kita menguraikan atau menjelaskan ilatnya sesuatu. Al-matlubu, al-matlubi, yang dituntut. Isbatahu, isbatnya, penetapannya. Isbat artinya penetapannya, maksudnya benar atau tidak. Benar atau tidak, itu namanya isbat, penetapannya. Au nafiyahu, atau penafiannya, peniadaannya. Nafiannya itu artinya peniadaan. Diulzima, yang mewajibkan, minal ilmi biha, dari mengetahui hal tersebut, al ilma bidzalika syai', ilmu dari sesuatu. Bagaimana menyederhanakan artinya? Jadi ta'lim itu adalah proses menjelaskan tentang ilat-ilat sesuatu. Yang dimana proses itu harus kita ketahui dulu ilmunya, sehingga kita tahu ilatnya. Jadi itu yang dimaksud dengan ta'lim, yang dimana akan mengantarkan kita terhadap penetapan sesuatu itu betul tidaknya sesuatu itu. Ada tidaknya sesuatu, itu yang dimaksud dengan yang mana? Yang mana di sini? Baris keberapa? At-ta'lim. Allah yu'addu ta'lilan. Jadi Allah itu
mencari tahu itu arti dasarnya, mencari tahu, mentahlil, apa istilahnya, merincikan atau menjelaskan. Orang Arab itu di Mesir, guru-guru, dosen-dosen biasanya bikin soal al-hadhil kalimat, jelaskanlah atau rincikanlah kalimat tadi. Jadi al itu adalah proses menjelaskan secara detail kalimat tersebut. Itu yang dimaksud dengan ahli. Ya, ta'lil itu menjelaskan secara terperinci atau mencari tahu unsur-unsurnya dan lain sebagainya. Dan dimana dengan di terus nomor 8. Nah, di sini ada kekeliruan penulisan di nomor 8. Al-mulazamatu, istilah kata al-mulazamah. Apa itu al-mulazamah? Dia. Kenapa lagi pakai dia di sini? Karena kalimatnya itu mu'an qaulul hukmi. Jadi alifnya ini tidak bersambung dengan mim. Terpisah itu. Salah tulis. Qaulul hukmi. Qaulul hukmi adanya hukum atau pengetahuan. Ijaban. Jadi alif di sini berdiri sendiri. Ijaban. Yang itu di sini ya. Kalau sama dengan ya. Ijaban. Ijaban artinya positif. Positif. Apa maksudnya positif, Ustaz? Positif itu benar. Ya, positif itu jadi adanya suatu hukum di mana hukum itu betul adanya atau benar adanya. Atau saliban, negatif. Jadi saliban itu negatif atau tidak. Indama turiduna yang tasta'dina ilal hammam fakallim bi lugatil Arab. Ketika kalian mau minta izin keluar di WC, maka gunakan pakai bahasa bisa makan itu. Apa yang bisa makan itu istilah sopan dalam bahasa. Dengan toleransi, dengan izin. Kalau bahasa amianya, lau samahta. Modal. Lau samahta. Ini aja itu amnya Mesirnya. Kalau orang meminta izin. Lau samahta. Mungkin kita di Arab, bisa di bahasa Arab. Atau lau samahta. Astazin. Bahasa sederhananya itu astazin. Saya begitu. Tapi kata lau samahta. Atau bisa nama. Urid an anfala minal hammam. Saya perasaan. Ya pakai bahasa Bugis. Ya pakai bahasa Indonesia. Karena sudah belajar bahasa mana tadi? Mustalziman, yang mewajibkan
Sudah? Li'afadi terhadap sesuatu yang lain. Istilzaman menunjukkan kuliah. Apakah dia kuli, bersifat kuli, atau juz'iyan atau juz'i. Ada yang bertanya, Ustaz, apa artinya kuli? Apa artinya juz'i? Apa artinya ulun? Apa artinya ulun? Hah? Apa artinya ulun? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap atau semua. Jadi kuliah itu adalah semua. Apa bahasa sederhananya semua? Berlaku untuk berlaku untuk u u kuliah artinya ujian u. Juzian sebaliknya. Kalau kuliah itu umum, kalau juzian u. Ada pertanyaan? Oke, sampai sini saja dulu. Nah, sebelum kita tutup, saya mau bertanya. Sejauh ini paham tidak? Ada kendala tidak? Nah, terkait tentang masalah ilat, saya mau tunjuk satu orang. Siapa yang bisa menyebutkan ilatnya? Kami disebut ilatnya pintar. Kata pintar. Seseorang menjadi pintar. Siapa yang bisa menyebutkan ilatnya secara sempurna? Ayo, latihan. Gampang ini. Ya, kita. Ini kita. Pura-pura minta izin, tapi ditunjuk. Itu sih. Yang tadi minta izin itu sebelum pulang. Ada orang pingsan. Ini bisa. Siram kepalanya ya. Iya, kalau bisa siram kepalanya. Airnya. Karena panas dalam. Nah, apa ilatnya orang pintar? Kita. Yang baris kedua. Nah, yang orang gagahnya sampai kedua. Apa ilatnya? Allahu a'lam bishawab. Kita. Apa ilatnya? Ya, menjadi orang pintar. Apa ilatnya? Yang bisa. Ya kan? Apa materi seperti itu ya, semua fasilitas yang bekerja. Satu lagi,
Bentuknya ada tidak bentuknya bintang? Tidak ada. Saya catat ini tidak ada. Oke, sepakat. Tidak ada bentuknya bintang, Pak. Ada bentuknya bintang. Seperti kursi, meja ada bentuknya. Meja. Kalau bintang ada bentuknya. Oke, orang orang yang belajar. Gua ibadah, prosesnya ya belajar. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah illat itu dinamakan illat utama atau illat najis? Kenapa bisa? Allahu a'lam. Assalamualaikum. Silakan azan.